Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA 3 ingin memperkenalkan diri kami. Saya Niputu Optiluna Fresya, nomor absen 33, dan rekan saya Niputu Dian Sartika Dewi, nomor 29. Saya Niko Ririn Maharani, nomor 25. Saya Sayintan Widari, nomor absen 36. Saya Niputu Dani Angreningsih, nomor absen 28. Saya Niputu Marlina, nomor absen 31. Tahap pertama yaitu proses pembuatan daksina. Daksina disebut juga yatnya patni, yang artinya istri atau sakti daripada yatnya. Daksina juga dipergunakan sebagaimana persembahan atau tanda terima kasih. Selalu menyertai banten-banten yang agak besar dan sebagainya. Perwujudan atau pertapakan. Selanjutnya ada proses pembuatan taledan yang dipergunakan sebagai alas dari banten daksina. Proses selanjutnya adalah pembuatan pesucian. Secara umum, pesucian dapat dikatakan sebagai alat-alat yang dipakai untuk menyucikan ide betara dalam suatu upacara keagamaan. Secara intrinsik, mengandung makna filosofis bahwa sebagai manusia harus senantiasa menjaga kebersihan fisik dan kesucian rohani. Selanjutnya proses pembuatan segahan. Segahan artinya suguh atau menyuguhkan. Dalam hal ini adalah kepada buta pala yang tak lain adalah akumulasi dari limbah atau kotoran yang dihasilkan oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan. Berikutnya pembuatan kojong, yaitu sebagai tempat meletakkan eteh-eteh banten daksina. Lanjut proses pembuatan penyenang. Jenis jahitan yang di dalamnya beruang 3 masing-masing berisi beras, benang, uang, nasi awan, nasi dicampur abu gosok, dan porosan. Adalah jahitan yang berfungsi sebagai alat untuk menurunkan prabawa yang widi agar beliau berkenan hadir dalam upacara yang diselenggarakan. Berikutnya proses pembuatan tangkih yang memiliki fungsi sebagai tempat kacang sahur. Selanjutnya ada proses pembuatan tamas yang dimana tamas tersebut memiliki fungsi sebagai tempat sodan ajuman keras. Dalam proses pembuatan canang ini, adapun canang yang dibuat adalah canang ise atau canang jering. Selain itu ada canang guak, peras, plaus, tapak darah. Selanjutnya ada proses pembuatan tingkat jalanan. Tahap yang paling akhir yaitu proses petanding. Pada tahap matanding yang pertama kita membuat banten pejati. Adapun unsur yang ada dalam isian dalam daksina adalah tapak darah, porosan, beras, kelapa, benang tebusan, uang kepeng, pisang, gegantusan, tingke, pangi, dan telur bebek. Tahap selanjutnya tahap penandingan ajuman, yang dimana ketupatnya direbus terlebih dahulu.
telah menyelesaikan ujian praktek kami, yaitu membuat pejati alit. Sekarang kami akan menjelaskan masing-masing makna dari button pejati alit tersebut. Yang pertama ada daksine. Di sini daksine dipergunakan sebagai makna persembahan atau tanda terima kasih. Yang kedua yaitu button peras. Di sini button peras digunakan sebagai untuk mengesahkan anak atau cucu. Bila suatu sesajen tidak memiliki button peras, maka sesajen tersebut bisa dikatakan tidak sah. Selanjutnya ada penyenang yang dibuat bertujuan untuk membangun hidup yang seimbang sejak dari lahir hingga meninggal. Selanjutnya ada ketupat kelanan, merupakan lambang dari satripu yang telah dapat dikembalikan atau teruntai oleh rohani sehingga kebijakan senantiasa meliputi kehidupan manusia. Selanjutnya ada sodan, digunakan sebagai persembahan atau melengkapi daksine yang ditujukan kepada leluhur. Selanjutnya ada pesucian yang dipergunakan sebagai alat menyucikan sang ide bentara. Yang terakhir ada segan yang digunakan untuk menghilangkan pengaruh negatif. Baik, sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Rame Santi. Om Santi Santi Santi.